talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Semalam, kami menembus gelapnya jalur lintas Sumbawa Bima. Lampu kendaraan menjadi satu-satunya penerang di antara jalanan sepi yang membentang tanpa akhir. Kini, pagi telah tiba, dan kami sudah berada di lintas Sumbawa Tano. Namun, matahari masih enggan menampakkan diri sejak subuh tadi. Hujan terus setia menemani perjalanan kami. Wah, deras hujannya. Turun mal dari mobil ke kapal. Hah? Hanya berapa kemarin? 2 jam? Sejam kemarin ya? Tanah Kayangan. Kalau dapat kapalnya yang jelek di mobilnya bisa juga. Jalannya hati-hati licin, basah. Dari Sumbawa Besar, perjalanan menuju Pelabuhan Pototano membentang sejauh 90 km dan waktu tempuh kurang lebih dari 2 jam. Jalanan lenggang, udara masih sejuk sisa hujan pagi. Kami melaju di antara landscape khas Sumbawa. Bukit-bukit kecil yang tertutup kabut tipis dan sesekali garis pantai yang muncul di pinggir jalan. Tak banyak kendaraan yang melintas di sini, hanya sesekali truk besar yang melaju menuju tujuan masing-masing. Alhamdulillah sebentar lagi mau nyampe. Memang asik road trip di Sumbawa. Jalanannya bagus, pemandangannya bagus. Jalan malam sepi tapi aman juga. Cuman nggak amannya hati-hati, banyak hewan menyeberang. Terima kasih Sumbawa. Makanannya enak-enak, murah-murah. Longsor. View-nya dari arah timur menuju barat lumayan cantik juga. Semalam dari Bima jam 8:30 sampai Sumbawa Besar sekitar jam 1:30. Kita istirahat dulu sekitar 5 jam di Sumbawa Besar dan lanjut ke Pototano. Tadi jam 7, sekarang jam 8:41. Gimana Bu? Lanjut pink speed nggak ini? Kemarin di pantai Pink Labuan Bajo cuma sebentar. Kita lanjut Pink Big, kita melipir sebentar. Ini iskan mesin sama apa? Ini iskan mendinginkan mesin sama biar sekecil kemarin ya penasaran. Berarti dari sini
datang di Pelabuhan Pototano. Pukul 9 WITA, kami tiba di Pelabuhan Pototano. Langit masih diselimuti kabut mendung. Hujan rintik-rintik jatuh perlahan, membasahi dermaga yang lengang. Udara pagi terasa lebih dingin, laut tampak tenang, hanya ada riak kecil yang menyapu lambung kapal. Kami menjadi mobil pertama yang masuk ke dalam kapal. Sepertinya penyeberangan kali ini tidak akan penuh. Tak banyak kendaraan yang ikut menyeberang menuju Pelabuhan Kayangan Lombok. Suasana di dalam kapal masih sepi. Hanya terdengar suara percikan air laut yang menghantam dinding kapal. Dari atas kapal, saya melihat daratan Sumbawa yang perlahan terasa semakin jauh. 2 pulau telah dilewati dan perjalanan masih panjang. Semoga suatu hari nanti langkah kami bisa kembali ke sini, menyusuri jalanan yang sama, menikmati senja di tepi pantai, atau sekedar melewati lagi rute yang hari ini kami tinggalkan. Sampai jumpa lagi Tanah Samawa. Terima kasih untuk setiap kisah selama perjalanan. Dari kejauhan, Pulau Lombok mulai tampak, samar di balik kabut yang menggantung rendah. Pelabuhan Kayangan pun semakin mendekat, menandakan perjalanan laut selama 1,5 jam melintasi Selat Sumbawa hampir usai. 11. Tadi jam seberapa jam salah? Jam 10 nya, jam setengah. 2 penyeberangan telah dilewati, 2 pulau telah berpindah, dan perjalanan pulang masih berlanjut. Selamat datang Lombok. Wow, hujan. Pelabuhan Kayangan. Hujan lagi. Sekarang kita Lombok dulu sebentar. Lanjut ke Pantai Pink. Setibanya di Pulau Lombok, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Lembar. Bukan karena lelah, bukan juga karena ingin berlama-lama di dalam perjalanan, tapi karena ada satu keinginan kecil yang belum terpenuhi. Anak kami yang paling kecil masih belum puas bermain di pantai saat di Labuan Bajo. Dan sebagai orang tua, rasanya sulit menolak permintaan sederhana yang penuh kebahagiaan. Jadi, kami mengarahkan kemudi ke Pantai Pink, salah satu surga tersembunyi di Lombok Timur. Perjalanan pun sedikit berbelok dari rencana. Tapi, bukankah itu inti dari sebuah road trip? Bukan tentang seberapa cepat sampai tujuan, melainkan tentang bagaimana menikmati setiap momen di sepanjang jalan. Terkadang, perjalanan mengajarkan kita untuk lebih fleksibel. Rencana boleh dibuat, tapi alam tetap punya kehendaknya sendiri. Hujan besar mengguyur tanpa henti, dan jalan menuju Pantai Pink tampak sepi. Rasanya kurang bijak untuk memaksakan diri. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengubah tujuan. Kali ini, menuju Pantai Tanjung Aan, yang sedikit lebih ramai. Hujan besar nih. Dan begitulah, perjalanan selalu memberi kejutan. Mungkin bukan Pantai Pink yang kami singgahi hari ini, tapi Pantai Tanjung Aan pun punya pesonanya sendiri.
Tanjung Aan adalah salah satu pantai terindah di selatan Pulau Lombok. Terletak sekitar 15 menit dari kawasan wisata Mandalika. Pantai ini menawarkan pasir putih yang unik. Ada bagian yang sehalus tepung, ada juga yang berbentuk seperti butiran merica. Pantai ini dikelilingi bukit-bukit hijau yang bisa didaki untuk menikmati panorama laut dari ketinggian. Ombaknya relatif tenang, menjadikan tempat yang cocok untuk berenang atau sekedar bermain di tepi pantai. Air lautnya bergradasi dari muda hingga toska, berpadu dengan langit yang seringkali cerah kecuali di musim hujan. Dengan keindahan alamnya yang masih asri dan suasananya lebih tenang dibanding pantai-pantai populer di Lombok lainnya. Tanjung Aan adalah destinasi sempurna bagi siapa saja yang ingin menikmati pesona pantai dengan lebih santai dan leluasa. Senang, Dedek? Senang nggak? Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Lembar, kami sempat singgah di salah satu ikon religius dan arsitektural di Lombok, yaitu Masjid Raya Hubul Watan, yang berada di Komplek Islamic Center NTB. Masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kemegahan dan kejayaan Islam di Pulau Lombok, yang dikenal dengan sebutan Bumi Seribu Masjid. Dari kejauhan, kubah besar berwarna emas yang berpadu dengan 4 menara tinggi langsung mencuri perhatian. Arsitekturnya menggabungkan nuansa Timur Tengah dengan sentuhan budaya lokal khas Lombok. Interiornya pun tak kalah indah, dihiasi ukiran kaligrafi dan motif-motif Islami yang mempercantik dinding serta langit-langit masjid. Salah satu daya tarik utama masjid ini adalah menara setinggi 99 meter, melambangkan 99 Asmaul Husna.